Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Masita, BP 1911311041, Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Dalam video ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir untuk memenuhi tugas praktikum keperawatan maternitas. Selamat menyaksikan. Alat yang dibutuhkan dalam pemeriksaan fisik pada bayi adalah yang pertama ada pita lila, ada penimbang berat badan, pengukur panjang badan, dan stetoskop. Yang pertama yaitu penilaian Apgar Score. Penilaian Apgar Score adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengkaji kesehatan neonatus dalam 1-5 menit setelah lahir. Penilaian menit pertama adalah menentukan tindakan, sedangkan menit kelima adalah menentukan prognosa. Skor Apgar sendiri biasanya dinilai pada menit pertama kelahiran dan biasanya diulang pada menit kelima. Dalam situasi tertentu, skor Apgar juga dinilai pada menit ke-10, 15, dan 20. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Siti Masita, biasa dipanggil perawat Mita. Di sini saya yang bertugas pada pukul 8 sampai jam 2 siang nanti. Sesuai standar keselamatan pasien, Ibu bisa sebutkan nama serta tanggal lahir Ibu ya Bu. Baik Bu, sesuai ya Bu, dengan Ibu Lisa tanggal lahir 28 Januari tahun 1983. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan atau tidak pada bayi Ibu. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Baik Bu. Penilaian Apgar Score, di mana hal-hal yang dinilai yaitu ada 5. Yang pertama warna kulit, kemudian yang kedua frekuensi jantung, reaksi terhadap perangsang, tonus otot, dan respiratori. Di mana warna kulit kita lihat pucat atau biru, atau kulitnya merah, atau seluruh tubuh merah. Di sini kulit bayi yaitu seluruh tubuh merah, berarti nilai skornya 2. Kemudian pulse atau frekuensi jantung, di mana yang skor 0 tidak ada detak jantung, kurang dari 100 kali per menit, lemah dan lamban, atau skor kedua yaitu lebih dari 100 kali per menit detak jantung kuat. Di sini anak memiliki skor lebih dari 100 kali per menit yaitu 120 kali per menit detak jantung. Kemudian yang ketiga yaitu ada reaksi terhadap rangsang, di mana anak menangis berarti skornya 2. Kemudian aktivitas atau tonus otot, di sini seluruh ekstremitas bergerak aktif berarti skornya juga 2. Kemudian untuk respiratori, kita lihat di sini bayi menangis kuat berarti skornya 2. Jadi dijumlah semua skor pada anak yaitu 10 berarti normal. Dalam pemeriksaan fisik bayi baru lahir, yang pertama sekali kita periksa yaitu keadaan umum bayi, di mana kita lihat secara keseluruhan perbandingan tubuh bayi secara proporsional atau tidak. Kemudian bagian kepala, badan, dan ekstremitas, pemeriksaan ada atau tidaknya kelainan. Di sini tidak ada kelainan pada ekstremitas, kepala, dan badan. Kemudian kita lihat tonus otot dan tingkat aktivitas, gerakan bayi aktif atau tidak. Di sini gerakan bayi aktif. Kemudian kita lihat warna kulit dan bibir, kemerahan atau kebiruan. Kita lihat warna kulit bayi secara keseluruhan yaitu kemerahan, serta warna kulit bayi juga merah. Kemudian kita juga harus lihat tangis bayi, melengking atau merintih. Di sini tangis bayi sangat kencang, melengking. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan plasenta, di mana kita inspeksi struktur plasenta terhadap tanda kerapuhan, nekrosis, beratnya, dan jumlah korion. Di sini bisa kita inspeksi. Kemudian pemeriksaan tali pusat, di mana inspeksi jumlah pembuluh darah arteri dan vena. Apakah ada kelainan pada tali pusat seperti tali simpul pada tali pusat. Nah, kita bisa melihatnya. Tidak ada kelainan. Selanjutnya yaitu pengukuran antropometri. Yang pertama kita timbang berat badan bayi. Berat badan bayi 3 kg berarti normal. Kemudian kita ukur panjang badan bayi.
Panjang badan bayi yaitu 50 cm, berarti normal. Kemudian selanjutnya kita mengukur lingkar kepala bayi. Lingkar kepala bayi 33 cm, berarti normal. Selanjutnya kita mengukur lingkar dada, yaitu kita mengukur dari lingkar melewati puting susu. Lingkar dada pada bayi yaitu 30 cm, berarti normal. Selanjutnya yaitu kita periksa tanda-tanda vital pada bayi, di mana kita periksa frekuensi napas dihitung selama 1 menit penuh dengan mengamati naik atau turunnya perut bayi. Pernapasan pada bayi yaitu 50 kali per menit, berarti normal. Selanjutnya kita periksa frekuensi jantung dengan menggunakan stetoskop dan dihitung selama 1 menit. Laju jantung pada bayi yaitu 130 per menit, berarti normal. Selanjutnya kita mengukur suhu bayi dengan menggunakan termometer. Suhu tubuh bayi yaitu 36,5 derajat Celcius, berarti normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada kepala. Di sini kita inspeksi rambut terhadap jumlah dan warna adanya lanugo, terutama daerah bahu dan punggung. Di sini warna rambut pada anak hitam dan tebal, tidak adanya lanugo. Kemudian kita inspeksi bagian wajah dan tengkorak, dapat dilihat apakah ada maulaja, yaitu tulang tengkorak yang saling menumpuk atau tidak. Di sini tidak ada tulang tengkorak yang menumpuk, normal. Kemudian kita palpasi fontanel terhadap denyutan. Palpasi apakah ada penutupan fontanel atau tidak. Fontanel pada bayi berdenyut. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan mata, di mana untuk melihat adanya strabismus atau tidak dengan cara menggoyangkan kepala bayi secara perlahan sehingga mata bayi terbuka, dan inspeksi apakah mata berkedip atau reaksi terhadap cahaya. Apabila ditemukan jarang berkedip, kemungkinan mengalami kebutaan. Mata bayi berkedip, berarti tidak mengalami kebutaan. Dan waktu disinari oleh cahaya, pupil akan mengecil, berarti normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada telinga, di mana untuk melihat fungsi pendengaran adalah dengan cara menggunakan bel atau suara. Apakah terdapat refleks terkejut pada bayi atau tidak? Kita di sini menggunakan tepukan. Bayi terkejut, di normal. Kemudian kita inspeksi kesimetrisan antara telinga bayi. Normalnya telinga bayi letaknya sejajar dengan mata. Di sini telinga bayi sejajar dengan mata, berarti normal. Kemudian kita lihat juga ada cairan atau tidak yang keluar dari telinga. Tidak ada cairan yang keluar dari telinga. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada hidung bayi, di mana dilakukan dengan melihat pola pernapasan. Apakah ada pernapasan cuping hidung? Di sini tidak ada pernapasan cuping hidung. Kemudian inspeksi kesimetrisan hidung. Apakah hidung berlubang? Ya, hidung berlubang. Kemudian apakah terdapat sputum atau pembatas hidung? Terdapat. Dan inspeksi ada tidaknya sekret pada hidung. Sekret pada hidung tidak ada. Selanjutnya itu pemeriksaan pada mulut bayi, di mana dilakukan dengan menginspeksi mukosa mulut, lidah, dan refleks hisap. Mukosa mulut pada anak tidak pucat. Kemudian kita menekan sedikit pipi bayi untuk membuka mulut bayi. Kemudian masukkan jari untuk merasakan isapan bayi. Terdapat isapan bayi. Selanjutnya itu pemeriksaan pada leher,
yaitu dengan menginspeksi gerakan leher. Palpasi leher, apakah adanya pembengkakan atau benjolan pada leher bayi. Pastikan untuk melihat tiroid. Hal ini merupakan masalah pada bayi baru lahir. Tidak ada pembengkakan kelenjar pada leher bayi. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan dada, di mana kita inspeksi bentuk dada, apakah simetris atau tidak. Di sini simetris bentuk dada pada anak. Kemudian kita inspeksi payudara pada bayi, apakah simetris atau tidak. Di sini payudaranya simetris dan tidak adanya cairan yang keluar dari puting. Kemudian kita palpasi payudara bayi untuk melihat apakah ada benjolan atau tidak. Tidak ada benjolan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan jantung, di mana palpasi denyut apikal, palpasi juga area jantung terhadap pulsasi, dorongan dan getaran. Kemudian kita auskultasi bunyi jantung bayi. Selanjutnya itu pemeriksaan paru-paru, di mana kita inspeksi pola pernapasan. Pada pemeriksaan pernapasan, dinding dada dan perut bergerak secara bersamaan karena bayi memang menggunakan pernapasan perut. Kemudian kita inspeksi sifat pernapasan bayi, apakah pernapasan dada yang ditandai dengan pengembangan dada atau pernapasan perut yang ditandai dengan pengembangan perut. Di sini menggunakan pernapasan perut. Kemudian kita inspeksi juga ritme dan irama pernapasan, apakah teratur atau tidak. Di sini ritme dan irama pernapasan pada bayi teratur. Kemudian kita melakukan palpasi untuk mengetahui fremitus atau gelombang suara yang menciptakan getaran. Kemudian kita auskultasi bunyi nafas menggunakan stetoskop. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan, di mana melihat gerakan bayi apakah aktif atau tidak, kemudian menghitung jumlah jari bayi. Di sini gerakan bayi aktif, jumlah bayi, jumlah jari tangan bayi lengkap, jari kaki bayi juga lengkap. Kemudian kita melakukan pemeriksaan abdomen atau perut, di mana kita inspeksi bentuk abdomen apakah silindris atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan hati, teraba 2-3 cm di bawah arkus kosta kanan, limfa teraba 1 cm di bawah arkus kosta kiri. Kemudian pusat umbilicus putih kebiruan pada saat lahir dengan 2 arteri dan 1 vena. Selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan tulang belakang dan ekstremitas, di mana kita palpasi tulang belakang bayi dengan posisi bayi tengkurap untuk menilai apakah ada kelainan pada tulang belakang. Kemudian inspeksi ekstremitas terhadap gerakan, kesimetrisan, apakah terlihat fleksi ekstremitas atas dan bawah, apakah ada kelemahan atau kelumpuhan. Di sini tidak terdapat kelemahan maupun kelumpuhan pada ekstremitas atas dan bawah, tidak ada polidaktili dan kelainan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan alat kelamin. Bayi ini adalah bayi perempuan, di mana normalnya labia mayora menutup labia minora. Di sini pada alat kelamin bayi, labia mayora menutup labia minora, pada vagina terdapat lubang, pada uretra terdapat lubang, dan mempunyai klitoris. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kulit, di mana pada kulit yang perlu diperhatikan yaitu adanya cairan keputih-putihan, keabu-abuan, kekuning-kuningan, berminyak dan lendir yang berfungsi melindungi bayi agar tidak tenggelam oleh air ketuban selama ia berada dalam rahim. Kemudian kita lihat warna kulit yaitu kemerahan, tidak ada pembengkakan atau bercak hitam atau tidak adanya tanda lahir pada bayi. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks pada bayi, di mana tadi kita sudah melakukan pemeriksaan refleks berkedip dengan menyorotkan cahaya ke mata anak dan anak berkedip. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks tanda Babinski, yaitu dengan menggores telapak kaki bayi sepanjang tepi luar dimulai dari tumit hingga ke tas. Di sini jari kaki mengembang dan ibu jari kaki
dorsofleksi. Kemudian kita mengkaji pemeriksaan refleks Moro, di mana kita mengubah posisi tiba-tiba atau pukul meja dan tempat tidur. Lengan ekstensi, jari-jari mengembang, tungkai sedikit ekstensi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refleks tonic neck, di mana kita memutar kepala bayi dengan cepat. Di sini bayi melakukan perubahan posisi bila kepala diputar ke satu sisi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refleks menghisap, di mana kita memasukkan jari ke mulut bayi. Ingat, ini tangan yang kita pakai atau sarung tangan yang kita pakai benar-benar harus bersih. Dan di sini bayi menghisap dengan kuat. Selanjutnya yaitu refleks rotting, di mana kita gores sudut mulut bayi. Bayi memutar ke arah pipi yang digores. Selanjutnya yaitu refleks kaget pada bayi dengan cara bertepuk tangan dengan keras. Dan bisa kita lihat bayi menghentakkan lengannya. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, jangan lupa untuk memakaikan baju bayi kembali dan memberikan kehangatan pada bayi, dan anjurkan ibu untuk menyusui bayi tersebut. Baik, itulah video pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.